Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Hamdan wa syukran lillah. As-salatu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami beserta seluruh jamaah sholat isya di masjid Baitus Sholihin yang kita cintai. Puja, puji, syukur sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat hidayah iman dan Islam, nikmat yang tiada tara, nikmat yang tiada bisa dihargai dengan apapun hidayah iman dan Islam yang diberikan Allah. Berikutnya, nikmat yang paling besar diberikan Allah adalah nikmat kita masih bisa beribadah kepada Allah. Masih dibantu, masih ditolong Allah, kita bisa beribadah kepadanya. Dalam doa kita sebutkan, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu, tolong kami ya Allah agar kami bisa mengingatmu, bisa bersyukur kepadamu, dan agar kami bisa beribadah sebaik-baik amal ibadah kepadamu ya Allah. Saat ini dibantu Allah kita, ditolong Allah kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan kepadamu lah ya Allah kami minta tolong. Itu arti hakikatnya adalah kepadamu lah ya Allah kami minta tolong agar kami bisa beribadah kepadamu ya Allah. Sekali lagi, hari ini, saat ini kita masih bisa beribadah kepada Allah. Dipertemukan Allah kita dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan ini. 2 bulan yang lalu kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada 3 tahap yang kita dalam doa itu. Kita minta keberkahan di bulan Rajab, kita minta keberkahan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Sampaikan, pertemukan, jumpakan kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Saat ini disampaikan Allah, dipertemukan Allah, dijumpakan Allah kita dengan bulan suci Ramadan. Ini nikmat karunia yang luar biasa diberikan Allah. Harapan kita, janganlah hendaknya Ramadan ini hanya angin lalu dalam hidup dan kehidupan kita, lupa lewat aja dalam hidup dan kehidupan kita. Harapan kita sekali lagi, hendaklah ada peningkatan Ramadan ini daripada Ramadan yang lalu. Sering kita mengadakan acara unggahan. Unggahan itu artinya meningkat. Dalam arti hakikatnya, makin meningkatlah harapan kita, amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang sama-sama kiranya sangat kita harapkan sekali, sangat kita butuhkan sekali syafaat beliau, terutama kelak di pada mahsyar yaumil qiyamah. Semoga dan mudah-mudahan kita ini semuanya orang-orang yang beruntung, orang-orang yang memang berhak mendapatkan syafaat beliau, terutama kelak di pada mahsyar yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, saya diberikan tema puasa sebagai perisai. Tapi dalam hadis dikatakan asyamu junnah atau as-shawmu junnah. Syam itu adalah perisai.
atau saum itu adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang perisai itu bukan puasa, tapi siam atau saum. Tapi mungkin di antara kita lebih mudah memahami istilah siam ini dengan kata puasa. Padahal kata puasa, kata siam dan kata saum itu berbeda. Satu hal yang harus kita catat dengan garis tebal, yang diwajibkan kepada kita adalah kutiba alaikumus syiyam, bukan kutiba alaikum puasa. Kan sama ya Ustaz, syiyam itu kan puasa, puasa itu syiyam, berbeda, sangat berbeda jauh. Susah kita kadang memasyarakatkan istilah syiyam ini. Tidak semudah kita dulu memasyarakatkan istilah sholat. Dulu mungkin kecil-kecil kita, termasuk saya kecil, saya jarang mendengar istilah sholat. Yang saya dengar itu sering istilah sembahyang. Tapi lama-lama tak kedengaran lagi istilah sembahyang. Yang kedengaran adalah istilah sholat. Tapi puasa ini kekal abadi, sampai sekarang tak berubah-ubah menjadi syiyam atau saum. Memang dari tahun kemarin sampai tahun ini saya lihat sedikit ada perubahan. Sebagian dari kita mulai memakai istilah saum atau syiyam, mulai meninggalkan istilah puasa. Ini kita luruskan dulu istilah ini, biar sama-sama kita pahami. Puasa ini bukan kewajiban kita. Yang diwajibkan sama kita jelas dalam surah Al-Baqarah 183, kutiba alaikumus syiyam, syiyam yang diwajibkan kepada kita. Puasa ini berasal dari bahasa Sanskerta dan sudah menjadi istilah ibadahnya orang Hindu sebelum ada agama Islam. Jadi bagaimana cara mereka berpuasa? Ada yang 3 hari 3 malam tidak makan, ada yang makan tak bernyawa, ada yang minum aja dan sebagainya. Teknisnya berbeda, waktunya pun berbeda. Kita jelas puasa itu, jelas syiyam kita, menahan diri mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, dan hal-hal yang membatalkannya. Jelas syaratnya, jelas ketentuannya, dan berbeda jauh dengan ketentuan puasa dalam agama Hindu. Kalau bukan istilah dari peribadatan agama Hindu, masih kita maklumi. Tapi ini bagian dari istilah peribadatan agama Hindu. Apalah ruginya kita pakai istilah syiyam, padahal itu istilah agama kita. Dengan memakai istilah syiyam, paling tidak kita ucapkan kata syiyam, ada berapa huruf di situ yang menjadi nilai amal kepada kita per hurufnya, shortnya, ya-nya, alif, mimnya, menjadi pahala kepada kita ketika mengucapkannya dibandingkan dengan mengucapkan istilah puasa. Lalu apa perbedaan syiyam dengan saum? Syiyam ini sekedar kewajiban kita. Kutiba alaikumus syiyam. Standar minimalnya itu adalah syiyam. Kita tidak makan, tidak minum, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, tidur aja pun 1 harian. Itu sah syiyam itu. Sekedar melepaskan kewajiban. Tapi kita belum mendapat yang namanya saum. Kalau saum ini sama dengan syiyamnya kuadrat, syiyam kali syiyam sama dengan saum. Itulah orang-orang yang dikatakan saum itu siapa? Yang dia menahan dirinya, menahan telinganya, menahan ucapannya, menahan hatinya, dan aktivitas kehidupannya dalam 1 hari itu dibarengi dengan banyaknya amal ibadah. Itu baru saum. Tapi rahman rahimnya Allah, sekedar yang diwajibkan kepada kita syiyam, andaikan yang diwajibkan kepada kita saum, mungkin banyak yang tidak lepas kewajiban kita. Maka kemudian yang kita raih bukan hanya sekedar syiyamnya, tapi naiklah ke level kita saumnya. Jadi apa yang menjadi jumlah itu? Apa yang menjadi perisai itu? Paling kuat perisai kita adalah di kata saumnya. As-saumu jumlah. Saum itu adalah menjadi perisai atau benteng kepada kita. Jamaah sekalian, sebelumnya perlu kita pahami bersama bahwa Islam ini bunyan Islam ala khamsin. Islam ini dibangun atas 5 hal, 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wal hajja man istata'a ilaihi sabila.
atas 5 hal. Itulah rukun Islam itu. Kalau kita umpamakan seperti bangunan yang dibangun, tanah atau pondasinya, itulah dia syahadat itu. Syahadat itu dasar kita dalam kehidupan beragama. Tidak bisa dibangun rumah tak ada pondasinya, tak ada tanah di mana dibangun rumah itu. Itu umpama syahadat. Sholat itu umpama tiangnya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Ada tanahnya, ada tempatnya. Maka dibangunlah tiang-tiang yang kokoh agar bangunan ini pun kokoh. Lalu zakat itu umpama perabotnya, perlengkapannya. Ada airnya, ada listriknya, ada kebutuhan-kebutuhan kita, perabot-perabot yang lain. Itu umpama zakat. Lalu siang ini di mana posisinya? Ibarat pintunya, temboknya, dindingnya yang membentengi rumah kita, yang melindungi rumah kita. Itu umpama siang. Lalu haji umpama apa? Umpama atapnya. Tidak jadi juga rumah kalau kuat dindingnya, kuat temboknya, lengkap perabotannya, kuat tiang-tiangnya, tapi nggak ada atapnya, nggak jadi juga rumah. Maka haruslah hendaknya sempurna bangunan keislaman kita. Kali ini sangat secara singkat yang disampaikan kepada kita, temanya adalah siang itu sebagai jumlah, sebagai perisai. Perisai dari apa? Perisai dari kemaksiatan yang berat. Ketika seseorang datang kepada kita marah-marah, mencaci maki kita, kita sedang siang, mungkin kita akan mengatakan, maaf Pak, maaf Bu, saya sedang siang, saya sedang puasa. Tapi mungkin kalau kita tidak siap, dicaci makinya, kita dimarahinya, kita pun mungkin, ayolah main pun jadi. Ayo kau tantang, ayo. Gitu kan. Tapi kalau kita siap berpikir sekali aduh, siap. Ketika kita hendak berucap kata-kata yang sia-sia, aduh, sudah siap. Ketika kita hendak marah, aduh, sudah siap. Ketika kita hendak berbuat yang macam-macam, aduh, saya sedang siap. Maka terbentengi kita dari maksiat. Maksiat lahir dan maksiat batin. Maksiat lahir sudahlah. Maksiat batin ini maksiat hati kita. Dari sifat ria, ujub, sombong, iri, dengki dan sebagainya. Karena sesungguhnya siap ini adalah sesuatu yang sangat rahasia. Sangat rahasia. Kalau kemudian Ibnu Arabi mengatakan, kalau dalam kajian-kajian tasawuf Ibnu Arabi, lebih dekat seorang yang siap dengan rohnya daripada ketika dia sedang sholat. Kalau dia sholat, dia masih bermunajat dengan rohnya. Tapi kalau ketika dia sedang siap, dia sedang ada dalam sesuatu, dalam rohnya. Dia sedang menyatu dengan roh. Itu perbedaan. Itu adalah siap dari kemaksiatan. Yang kedua, dari apa benteng dari siap ini? Menyambung dari kemaksiatan itu, dari godaan setan. Kalau kemudian kita katakan Ramadan ini setan-setan terbelenggu, mungkin kadang-kadang kita bertanya, Ustaz, setan-setan terbelenggu di bulan Ramadan, tapi kenapa masih banyak orang yang bikin maksiat? Kenapa seperti itu, Ustaz? Tapi terbelenggu setan itu. Maka sebagian besar ulama mengatakan, apa yang terbelenggu dengan istilah setan itu? Yang terbelenggu adalah khutuwatnya, trik-triknya, langkah-langkah setan itu. Hampir tak ada celah setan menggoda orang yang sedang bersiap, sedang berpuasa tadi, sehingga membentengi dirinya dari godaan setan. Sama kita maklumi, setan itu masuk ke dalam diri anak Adam. Aisyaiton yajri min ibni Adam majrah. Setan itu masuk ke dalam diri anak Adam mengikuti aliran darahnya. Begitu mudah setan itu masuk ke dalam diri anak Adam. Tapi aura nur siap itu akan mengusir aura-aura syaitonia yang akan masuk ke dalam diri kita. Itulah kekuatan dari siap. Tapi yang menjadi persoalan adalah setan dalam bentuk gaib mungkin akan lari, tidak akan bisa masuk ke dalam diri kita dengan siap itu. Tapi yang kita khawatirkan adalah setan dalam bentuk manusia. Karena setan ini ada dua. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membisikkan dalam diri anak-anak itu dari jin dan dari manusia. Dari jin ini kita bacakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim dan lari lagi. Bacakan ayat kursi satu kali dan lari lagi.
Tapi kalau setan dalam bentuk manusia ini yang payah mengatasi. Kita bacakan mulai kursus 1000 kali, nggak mempan. Tenang-tenang saja Pak, nggak mempan. Ini yang bahaya. Kadang-kadang saudara kita, teman kita, orang terdekat kita bisa jadi bagian setan yang tidak menjerumuskan dalam hidup dan kehidupan kita. Maka carilah orang-orang terbaik yang bisa mengarahkan kebaikan dengan orang-orang sekitar kita. Kemudian jamaah sekalian, kita juga terbentengi dengan Ramadan ini dari sifat-sifat pelit kita, dari sifat-sifat kikir kita. Kenapa? Karena di Ramadan ini kita punya prinsip fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita membuat kebaikan. Pastilah gatal tangan kita untuk berderma, bersedekah, berinfak. Alhamdulillah, tadi kita dengar begitu banyak infak di masjid kita. Mari sama-sama kita tingkatkan untuk memakmurkan masjid kita ini. Karena satu visi baru dalam setan kita adalah hukum dunia, kecintaan kita kepada harta benda kita. Maka sesungguhnya harta yang kita bawa itu adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Sehingga tertutuplah semua trik-trik setan dalam hidup dan kehidupan kita. Itulah maksudnya junnah siap itu atau som itu menjadi junnah kepada diri kita. Fastabiqul khairat, fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Fa'tabiru ya ulil albab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.